Nikita Mirzani komen di postingan Dokcin. Ya, ini akan menjadi satu hal eksklusif yang Dokcin kasih tahu ke kalian. NM-nya sendiri guys, tidak ada di sosial media manapun, di postingan konten kreator manapun, hanya di Dokcin doang. Perkara hampir aja terbalik ini Kofi. Nick Mir dibilang bebas belum terlalu, tapi sementara bersyarat lah. Kan kita mah tidak tahu yang sebenarnya, cuma menurut kabar burung seperti begitu. Nikita Mirzani komen di video Dokcin. Dini hari tadi 4 jam lalu. Berarti jam-jam 1 jam 2 pagi ya komennya. Sama Dokcin juga mau ngasih tahu masalah biaya anak sekolah. Ada perhitungannya. Ada itu perhitungannya itu yang lebih menggemparkan. Cari mangsa baru kalau begitu Kak. Mangsa dapat nggak Ki? Dapat ya. Tapi belinya ya, yang 1000-an tuh harusnya yang di agak ke sana sih. Itu yang 2000-an. 5.000 dapat berapa gitu ya? Dapat 2 item bisa deh 10.000 kayaknya. Betul. Assalamualaikum pagi dok. Pagi juga sang ratu sejagat. Gini, NM itu komennya masih on behalf-nya NM lewat admin. Jadi adminnya yang nge-represent NM untuk kegiatan sosial media, tapi dengan persetujuan NM. Ya kan? Bapak sendiri ketemu anak suruh periksa kesehatan CEO, ketemu bebas, padahal pemakai narkoba boleh. Piye to ojo lali tindak pundi mlaku tota tonta. Opo iki? Walah. Nah, oke. Masuk. Ntar dulu Dokcin lagi ini dulu ya. Iya, bentar. Dokcin kan buat VT sama VT sama live sempat ngobrolin ke kalian masalah tentang hubungan konek-koneknya antara pertemanannya NM dengan CEO, terus Koko RO, si presenter M, mantannya NM yang si M, terus sama si SW. Mereka kan Dokcin bilang kan itu mereka masih satu pertemanan kelompok. Ya kan aku minta ke kalian coba kesinambungkan, korelasiin bagaimana kalau bisa sampai terjadi 200 juta itu. Sebenarnya kalau kita konek-konekin ya mereka sebenarnya masih satu circle. Dan ternyata seperti begini. Ya. Aku nggak bicarain masalah tentang kepolisian, gue ngomongin tentang masalah komen-komenan. Buka kupingnya, ya. Jangan komen dulu kalau misalnya nggak nyambung. Nih ya. Nih. Kakak, izin menjawab ya. Gio kenal kakak Niki dari tahun 2019 CEO ya. Sebelum dekat sama SW. Ya. CEO itu follow akunnya kakak Niki. Setelah itu di unfollow kakak Niki pas dia viral bareng SW. Nah, di sini Dokcin sebenarnya agak ambigu ya. Ini tuh posisinya si
NM yang unfollow atau CEO ini yang nge-unfollow NM ketika dia sudah dapat harta karunnya di SW. Ya ini eksklusif ya. Tidak ada di komen di mana-mana, hanya ke Dokcin doang dia komen begini NM. Ini kalimatnya bisa tidak selesai ya. Kalian artiin sendiri aja, yes. Ya kan? Apaan pakai unfollowan ya? Terjadi pengunfollowan. Berarti jauh sebelum ada namanya SW dan ada si presenter M itu, ternyata NM sudah menjadi seniornya di dunia CEO. Ya kan? Udah menjadi senior duluan. NM lu lawan gimana sih? Iyalah, NM itu udah nganggap Koko RO tuh seperti kak abang yang dihormatin banget. Ya kan? Jadi ini eksklusif jawaban NM di pagi hari ini di video Dokcin yang ini. Di Igoy sih. Ya, seperti itu. Padahal aku nggak ngetek NM sama sekali loh. Aku tidak mengetek NM sama sekali. Tapi aku duga sih kayaknya si CEO yang unfollow kalimat mah kan bisa menjadi ambigu, betul nggak? Tapi aku rasa NM sekarang yang jadi pertanyaannya, emang iya CEO di fallback sama NM? Itu di situ gua ragu. Nah, yang ada mah yang udah pasti kan NM ini di follow sama CEO. Kebenaran juga ada pertemanannya sama si Matthew, ex-nya dari NM. Ya kan? Kayak enakan banget CEO di follow, ya kan? Fallback. Gua rasa kayaknya semenjak itu akhirnya mungkin mereka NM itu jarang nge-fallback orang. Ya kalau bukan penting-penting banget mah gitu. Kalau kata gua mah ya, apalagi kan kalau NM nge-follownya orangnya sedikit. Nah, di video yang ini aku tidak ada nge-tag NM sama sekali di video ini nih. Ini videonya, lihat aku nggak ada nge-tag sama sekali, berarti NM perhatiin video aku. Gua nggak tahu ini ada yang mention di komen, kayaknya nggak ada yang mention di komen. Tuh. Ini nggak ada yang mention NM di komen Dokcin sini tuh nggak ada tuh. Nggak ada, aku lihat. Dokcin ada baru up videonya tadi malam, berarti NM merhatiin Dokcin. Ya. Thank you. Seperti itu kira-kira guys. Ya. Ternyata sudah pemain lama. Ya kan? Berarti CEO nge-follow seorang NM gitu. Hah? Apaan tuh? Jadi pesertanya? Oh, gimana kalian tanggapin sendiri ya? Kalian sekarang bisa mengkonek-konekkan segala hal, gitu kan? Jadi pas waktu CEO sudah mendapatkan targetnya, gitu kan? Akhirnya dia melepas semua dan lupa sama namanya. Ya 1-2 lebih orang yang setidaknya berjasa untuk NM, untuk CEO di kala masa lagi crucialnya ya. Nah kan kata Dokcin juga apa, NM nggak akan diem lagi. Ya nanti ini baru di sini nih. Belum lagi Dokcin ada up lagi video baru lagi tuh. Dokcin ada up lagi video baru lagi, nanti komen apa NM? Nanti Dokter mau ada sedikit ngasih capturean tentang pembiayaan sekolah di Seci ya, sekolahnya Tania Talia. Itu tuh ternyata bukan per bulan guys, per 3 bulan. Pantesan sulit banget. NM si CSW juga bilang katanya
Bulan Desember baru bayar, Januari udah bayar lagi, cenah mah begitu ya. Sekarang kita bingung transparansinya aja dari SW kan kita nggak tahu masalah pembiayaan sekolah ya. Ada satu komen guys, ada satu komen. Nih, aku kasih lihat ke kalian ya. Mana ini? Di Seci School itu bayarnya per 3 bulan. Contohnya SD 17.700.000 itu per 3 bulan. Jadi per bulannya itu 5,9 juta aja. Anak saya di sekolah di sana nggak ada tuh sebulan 25 juta. Nih, alhamdulillah ada orang tua wali murid Seci School komen, makasih Kak infonya, semoga komen Kakak dibaca Pak Minola. Nah ini, nih salah satu orang tua murid yang anaknya juga sekolah di sana. Mangat guys, ya, ya kan? Karena kesinambungannya apa sama video ini? Doge yang kasih tahu apa kesinambungannya sama video ini. Jadi diduga Koko RO or Bapak Minola diduga apa ya, menurut Bapak Minola dia meminta dikirimkan ke email masalah pembiayaan sekolah langsung dari pihak sekolah, tolong kirimkan email ke Koko RO atau Minola lah, Koko RO lah dalam case ini. Tapi SW nggak setuju, mau dia. Emangnya nggak cukup dengan namanya reimburse tiap bulan yang dikasih data rincian inti tentang sekolah gitu kan? Nah ini akhirnya keluar bagaimana itu? Ini langsung dari orang tua murid loh, yang anaknya sekolahnya sama Tania Talia dan masih SD lagi. Dua-duanya kan masih SD, ya kan? Itu pembayaran nggak ada per bulan cuma sekitar 5-6 juta. Ini kita ngomongin standarnya ya. Dan itu kalau per 3 bulan segono gitu. Ya kan? Jadi nggak ada tuh sebulan 25 juta angka segitu. Nah, boleh dong kita bertanya dari mana ini? Berarti angka 25 itu untuk sekolah, ya kan? Ya kan? Fix setengah uang nafkah. Gila, per 3 bulan saya. Per 3 bulan. Sementara ini per bulannya sampai 25 juta. Gimana tuh sistem bisnisnya? Audit kita lihat, audit ntar ye. Si Arif belum mulai udah sana sampai sekolah anak aja loh. Gimana pun caranya dimasuk-masukin angkanya di markup. Ya. Kalau nggak salah per 3 bulan 16.500.000. Nah makanya itu. Ini gimana ini? Kalau udah ngomongin audit kan SW bilang sendiri di story Igoy-nya ya, saya nggak takut, silakan kalau untuk mau audit keuangan segala macam, saya merasa saya benar, saya jujur, saya berjuang, pokoknya begitulah kalimatnya. Nah ini, ya kan, masalah tentang perumahan Cilandak kita udah tahu kan, yang 6 juta per meter, ya kan, 1000 meter dihitung jadi sekitar 6 M. Gitu loh. Nah sekarang masalah uang. Enggak, yang masalah uang gue mah amazed banget. Ya. Sekarang Dokcin berharap detail 25 juta per bulan itu apa sebenarnya. Sementara ini yang anaknya sekolah di situ aja cuma 5,6 juta per bulan. Tapi kan dibayar per 3 bulan. Coba, tapi dipikir kalau sekolah per bulan sampai 25 juta, serem kali ya. Iya nggak sih? Ya kan? Kita aja bayar iuran per berapa bulan sekali. Kalau sebulan sekali emangnya kos-kosan.
satu demi satu akan keluar. Ya, gila. 7/3 bulan aja kalau ditotalin masih sekitar tadi berapa? 16-an sekian, 17. Ini per bulan meraup keuntungan dari per 2 bulan aja udah berapa bersih tuh, dikaliin 2 sama dari untuk Tania. Koko RO untuk minta emailnya aja dikirimin sampai nggak dilarang, nggak boleh kata Bapak Minola, malah marah. Luar biasa ya guys ya. Ya kan? Udah nggak usah ngomongin TSK ya. Belum juga ke pengadilan. TSK itu status sementara, masih ada praduga. Koko RO menghilang dulu, menyelesaikan di belakang layar. Ya, bertanggung jawab emangnya CEO yang 200 juta. Gila TSK, CEO udah duluan. Ya. Udah duluan masuk jeruji, keluar tuh. Apa namanya? Pakai baju oranye, lu gila-gilanya lu. Makanya. TSK. Kemana kemarin lu? Ciut, giliran dapat senjata 1, lu sendiri langsung bawa banggain. Hah? Giliran nanti Koko RO sekalinya. TSK mah Tasik, ya kan? Tunggu Koko RO dalam beberapa hari lagi keluar, udah buat video klarifikasi, mati lu pade, buzzer. Kan udah diakuin, memang diakuin. Emang diakui itu kesalahan dia, tapi kan dia bertanggung jawab. Mau apa lo? Dia tidak mau melibatkan si Bapak Minola. Dia udah cerita masalah ini tanggung jawab saya. Karena kerugian yang di luar dugaan, yang 100M itu kejahatan di antara mereka semua. Dari karyawannya, pembobolan dana, pencurian dan penjualan dari bahan-bahan untuk syuting sama hard drive yang menjadi harapan untuk masalah uangnya. Hard drive yang dicuri juga, di wipe. Lu mau ngomong apa? Lu cuma tahu beritanya cuma dari TSK doang kan? Makanya tonton video klarifikasi Bapak Minola di belakang layar, diem, tidak mau melibatkan siapa-siapa, gue selesaikan. Ya. Kalau memang sudah mereka berhasil untuk namanya menyelesaikan ini, mereka berdua antara Koko RO dan orang yang Koko RO dapat pinjaman uang itu, mereka punya berkala bagaimana penyelesaiannya, fine, dicabut kan TSK-nya. Terus mau apa? Mau bilang oren, makan jeruk tuh soalnya. Namanya bisnis, say.